Marketing Tetap Jaya Indonesia ini mengeluarkan produk pupuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AWY Agro Channel, channelnya pertanian MTJ. Saat ini saya sedang berada di tanaman cabai dalam posisi masa generatif, yaitu masa tanaman cabai sudah keluar bunga dan berbuah. Pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang penggunaan pupuk dasar tanaman cabai, penggunaan pupuk dasar vegetatif tanaman cabai, penggunaan pupuk masa generatif tanaman cabai melalui pengocoran atau aplikasi di dalam tanah. Sekarang kita akan membicarakan pengaplikasian pupuk dengan menggunakan penyemprotan. Dan tahap selanjutnya kita menggunakan pupuk melalui aplikasi semprot. Nah, kapan aplikasi yang semprot yang paling bagus adalah saat jam 7 sampai jam 9 atau jam 10, kemudian sore hari jam 4 sampai jam 6 sore. Kenapa? Pada saat itu stomata daripada daun masih terbuka. Kalau udah jam 11 jam 12 stomata daun akan tertutup. Jadi pada pagi hari stomata daun itu terbuka, otomatis kita semprotkan di daun ini. Jadi nutrisi yang kita berikan ini langsung diambil tanaman seperti itu. Memang harus diberikan pada saat stomata daun, mulut daun terbuka. Bagaimana penggunaannya? Kita semprotkan bagian atas tanaman cabai, kemudian bagian bawah tanaman cabai kita semprotkan nutrisi tadi. Kenapa? Stomata itu ada di bawah tanaman cabai ini juga. Jadi memang kita harus memberikan Kenapa? Stomata itu ada di bawah tanaman cabai ini juga. Jadi memang kita harus memberikan aplikasi ini di bawah dan di atas tanaman cabai, di bawah daun. Marketing Tetap Jaya Indonesia ini mengeluarkan produk pupuk melalui foliar atau aplikasi penyemprotan di daun. Jadi yang pertama adalah merek MAP. Ini diberikan saat tanaman cabai umur 25 hari setelah tanam. Dosisnya berapa? 3 sendok per tangki. Kemudian MAP ini diberikan satu namanya unsur mikro Phytoplax. Nah, ini pupuk mikro Phytoplax ini ada kandungan unsur Mn, perum, tembaga, molybdenum, zinc dan boron. Kenapa harus diberikan pupuk mikro? Pupuk mikro ini diberikan dalam tanaman dalam jumlah sedikit, tapi harus ada. Nah, harus diberikan, harus ada nih di tanaman kita. Ini dalam dosis 2,5 gram ini per tangki 15 liter air, 12,5 sampai 15 air. Jadi kalau untuk tanaman umur 25 hari sebelum berbunga, ini satu saset, kemudian MAP itu 3 sendok makan, kemudian kita campur MAS, magnesium sulfur, ini 3 sendok, jadi 3 sendok juga. MAS ini, magnesium sulfur, ada kandungannya adalah magnesium dan sulfur. Ini berfungsi untuk tingkat klorofil di daun, untuk menghijaukan daun tanaman cabai. Karena daun yang cabai hijau itu otomatis dapur tanaman bagus. Tanaman sudah berbunga seperti ini, udah muncul bunga, buah kecil. Kita pengaplikasian pupuknya jangan menggunakan MAP lagi, tapi menggunakan produk daripada Marketing Tetap Jaya, yaitu Profit Maxi. Ini sangat pupuk dahsyat sekali. Ada kandungan nitrogennya 6%, 27% fosfat, 38 kalium, dan ada trace elemen mikro. Ini diberikan kapan? Saat tanaman cabai keluar bunga dan buah pertama, ya, seperti ini kondisinya. Berapa dosisnya? Kira-kira 3 sendok makan seperti ini. Ini sekitar 15 gram, jadi 3 sendok makan itu sekitar 45 gram per tangki 15 liter air atau 12,5 liter air. Kemudian Maxi ini tetap kita campur dengan menggunakan MAS. Ini MAS tadi kita jelaskan, magnesium sulfur untuk menghijaukan daun.
karena kandungannya adalah magnesium dan sulfur. Nah, ini berikan 3 sendok juga. Jadi 2. Profit Maxi dan Max, 3 sendok Maxi, 3 sendok Max, 15 liter air. Kita semprotkan 7 hari sekali. Apa selingannya? Setelah hari ini kita semprot Maxi dan Max, kemudian untuk 7 hari atau 10 hari kita semprotkan MKP, monokalium fosfat. Ini ada kandungannya, fosfatnya 52%, kemudian kaliumnya 34%. Nah, ini 3 sendok, ini 3 sendok. Kemudian kita berikan Vitoplex 1 saset atau 2,5 gram per tangki. Monokalium itu untuk berfungsi untuk barat buah, besar buah, warna buah di kalium. Kemudian Max ini untuk daripada tingkat klorofil di daun. Jadi kita berikan ini selang-seling Profit Maxi dengan Max, kemudian 10 hari, kemudian MKP dan Max Vitoplex. Kemudian 10 hari lagi kita bantu ke Maxi tadi lagi. Jadi ada selang-seling. Kemudian kalau tanaman cabai kita sudah berbuahnya banyak, otomatis kita jangan menggunakan yang tadi ya. Kita harus mengganti pupuk foliar kita. Kita ada namanya Profit Orange. Profit Orange. Ini ada nitrogen, fosfat kali nitrogen 8, fosfatnya 9, kalium 39. Kenapa saya beli ini? Ini kaliumnya lebih tinggi daripada Profit Maxi. Jadi memang dia digunakan pada saat cabai kita sudah mulai panen kedua atau ketiga, kita berikan ini Profit Maxi, Profit Orange. Apa campurannya? Tetap kita campur dengan menggunakan Max, magnesium, sulfur. Ini tujuannya untuk hijau daun kita, klorofil daun kita. Ini campur ya. Jadi ini sama 3 sendok Profit Orange, 3 sendok Max dari Merauke. Seperti ini ya. Ini 3 sendok kita berikan seminggu sekali, selang-seling. Profit Orange dan Max ini seminggu atau 10 hari lagi kemudian kita ganti pupuknya dengan menggunakan kali nitra, Vitoplex juga Max. Ini kita selingi dengan ini. Nah, mikro Vitoplex tetap kita berikan karena untuk penambahan unsur hara mikro di dalam tanaman. Rahasianya ada juga di kalium nitrat. Kalium nitrat ini ada kandungannya, kita lihat nitrogen dalam bentuk nitrat itu 13% dan kalium 45%. Seperti asumsi kita bahwa kalium dibutuhkan tanaman saat dia tanaman masa generatif untuk bobot besar dan juga warna dari buah cabai. Oke. Baiklah, itu saya menjelaskan tentang detail penggunaan pupuk semprot atau foliar tanaman cabai. Jadi memang setelah kita lakukan aplikasi di tanah, penyemprotan itu pun harus kita lakukan, pemberian pupuk lewat semprot itu perlu kita lakukan supaya pertumbuhan tanaman cabai itu kuat. Jadi nutrisinya cukup. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman cabai kita semua. Terima kasih. Salam dari AWY Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.